dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menyampaikan penyusul kita pada pagi hari ini, yaitu Ustaz Dr. Muhammad Raqib Jahari Kemar. Kepada Ustaz kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla ala hina yusabbiha asran wa hina yumsiya asran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Sabda Rasulullah, siapa yang mau bersalawat kepadaku 10 kali pagi, 10 kali di sore hari, dijamin mendapat syafaatku kelak pada hari kiamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Kajian kita pada hari ini tentang perang pemikiran, war of thinking. War itu perang, war of thinking. Dalam bahasa Arabnya ghazwul fikri. Ghazwah itu perang, fikri pemikiran, perang pemikiran. Nah, perang pemikiran ini sudah ada sejak dari mulai Islam berkembang. Terkenal satu fikih yang dikarang oleh Imam Hanafi, namanya fikih Al-Kubra, fikih yang paling besar. Tapi isinya bukan fikih, isinya tentang ilmu tauhid, tentang mengesahkan Allah. Kenapa timbul perang pemikiran? Karena negara-negara Timur Tengah dijajah oleh Romawi. Itu Palestina, Israel, Lebanon dijajah oleh Romawi dengan gubernurnya di sana abad pertama sebelum Masehi, namanya Pilatus. Dialah yang ingin menangkap Nabi Isa alaihissalam, walaupun sebetulnya yang tertangkap itu adalah Yudas Iskariot. Dan kemudian di Timur Tengah juga, di mana umat Islam di Baghdad mulai maju, dan umat Islam di Mesir maju, timbul lagi peperangan, perang pemikiran. Jadi di samping ada perang fisik pakai pedang, pakai kuda, ada lagi perang pemikiran. Nah, dari mana perang pemikiran itu? Karena ada keinginan misionaris dari Eropa ingin memurtadkan umat Islam. Bagaimana umat Islam itu mengikuti agama Romawi kuno. Agama Romawi ini satu agama yang menyembah dewa-dewa. Tetapi dia mengambil kitab orang Yahudi.
yang disebut dengan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Ezra, Nehemia, Hakim-Hakim, dan banyak kitab-kitab sebanyak 66 kitab Yahudi diambil oleh Romawi, diterjemahkan ke dalam bahasa Romawi menjadi katanya kitab dia. Padahal dia Romawi tak punya kitab, tak punya nabi. Nah, disesuaikanlah nama-nama dewa-dewa Romawi, dewa-dewa Yunani itu dengan nama-nama yang ada di Palestina, nama-nama yang ada di kalangan orang Yahudi. Kalau di kalangan orang Yunani terkenal dengan dewa Zeus, maka Nabi Isa disebutnya Yesus. Mana ada Timur Tengah pakai us-us begitu? Itu adalah bahasa Romawi dengan bahasa Yunani, dan dia datang ke Timur Tengah sebagai penjajah. Jadi nama Nabi Isa itu di dalam bahasa Ibrani Isa. Di dalam bahasa Arab Isa. Tahu-tahu orang Romawi nyebutnya Jesus. Jauh bedanya. Mustahil orang Timur Tengah, orang Ibrani dengan orang Arab mau memakai nama yang diberi oleh penjajah. Penjajah waktu itu Romawi. Nah, lalu Imam Hanafi dengan fikih Al-Kubronya menangkis seluruh serangan-serangan terhadap Islam dan kemusyrikan yang ditimbulkan oleh penjajahan Romawi dan Yunani ke Timur Tengah. Nah, yang mana yang diserang oleh Imam Hanafi itu? Pertama, ada istilah dalam Yunani Romawi itu mengisap darah Tuhan. Masya Allah, ada itu. Kok mengisap darah Tuhan? Ya Allah. Itulah ajaran dewa-dewa Yunani itu. Manusia dipersembahkan darahnya di gunung-gunung untuk dewa-dewa. Jadi ada istilahnya mengisap darah Tuhan. Yang kedua, ada istilahnya memakan daging Tuhan. Dimasukkannya pula lah dalam ajaran Injil, roti itu adalah dagingku, anggur merah itu adalah darahku. Kok makan daging darah Tuhan? Itulah ajaran dari legenda-legenda yang Romawi dan Yunani, namanya ajaran Helenistik, ajaran pagan Helenistik, agama yang menyembah roh-roh, nenek moyang dan dewa-dewa. Yang ketiga, malah dia menelanjangi Tuhan. Wah, itu ajaran. Apa tidak terkejut orang-orang yang mempelajari Al-Quran mendengarkan ada akidah yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam datangnya dari Romawi, dari Yunani, menelanjangi Tuhan. Ya Allah. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Eropa atau di Indonesia sajalah, pergi masuk satu rumah ibadah, ada tuh yang patung Tuhannya bertelanjang, ada. Jadi tidak salah ini catatannya dari menelanjangi Tuhan. Yang keempat, membunuh Tuhan. Tuhannya lagi dibunuh. Ya Allah, ini harus dijawab. Kata Imam Hanafi, bukan kata saya. Dan yang kelima, lahirnya Tuhannya itu di kandang binatang. Jadi ada dewa-dewa Yunani itu, dewa Romawi itu lahirnya di kandang binatang dan diperkenalkan kepada masyarakat yang bertauhid di Timur Tengah, baik itu ajaran Yahudi maupun ajaran Nabi Isa awal maupun ajaran Nabi Muhammad SAW, seluruhnya bertuhan Esa. Nah, yang Tuhan itu tidak berupa, tidak berbentuk, tidak di atas, tidak di bawah. Tahu-tahu ajaran Yunani, Tuhan lahir di kandang binatang. Apa binatangnya itu? Domba. Lahir di kandang domba. Terkejutlah para ulama. Kemudian Tuhannya itu pernah sekolah. Itu katanya dari umur 13 tahun ceritanya hilang sampai umur 30 tahun. Kemana dia? Sekolah katanya. Tuhan pernah sekolah.
Itulah ajaran Romawi yang masuk ke Timur Tengah. Dan kemudian Tuhannya itu pernah ditampar. Yang 8 Tuhan pernah diludahi. Yang ke-9 Tuhan pernah ditangkap. Yang ke-10 Tuhan pernah ditelanjangi di depan umum. Yang ke-11 Tuhan itu terkutuk di atas kayu. Nah, di atas kayu katanya. Tuhan di situ maksudnya dewa-dewa Yunani dulu. Nah, itu ajaran dasarnya, terkutuk di atas kayu. Sekarang ada itu dalam kitab mereka yang baru namanya kitab Galatia pasal 3 pasal yang ke-13. Yang ke-12 menantang nabi-nabi. Termasuk Nabi Isa alaihi salam ingin dibunuh dan menantang dengan disuruh memakan yang haram, makan babi, anjing, binatang yang haram. Itu sudah budaya dari Romawi. Makan daging anjing, makan daging babi, itu sudah budaya Romawi dan dia paksakan kepada daerah jajahannya. Kemudian yang ke-13 menantang orang-orang yang tidak bersih, malah dikata bersih. Misalnya untuk masuk ke rumah ibadah di kalangan Yahudi itu syaratnya harus orang-orang yang disunat. Orang-orang tidak bersunat itu orang-orang yang kotor, tidak boleh masuk ke tempat ibadah. Itu ajaran Yahudi, ajaran Islam juga begitu. Tapi ajaran Romawi itu ditantangnya yang seperti itu. Tak perlu katanya membersihkan diri dalam bentuk bersunat. Kemudian yang ke-14 Tuhannya terakhir sekali akhirnya digantung. Bangga pula dia kalau Tuhannya yang digantung. Yang ke-15 Tuhannya pernah makan ikan goreng. Nah, jadi ajaran-ajaran Romawi Yunani seperti ini ajaran pagan namanya, karena itu merupakan dongeng dan legenda Yunani sampai ke Timur Tengah. Masya Allah, bertemulah dengan namanya agama Samawi. Agama Samawi itu